Perkenalkan, nama saya Paulina Salasina Cinta dengan 11.457. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum 3 PPU studi kapal dasar. Ini sehari-hari kan kita punya banyak kegiatan yang harus diatur. Kalau hanya di manual, catatannya itu mudah hilang dan sulit diatur. Karena itu kita butuh aplikasi sederhana yang bisa membantu kita mencatat, menambah, menghapus, atau membuat kegiatan dengan rapi. Nah, program to-do list berbasis Java ini adalah sesi sederhana yang melakukan kaum lain untuk mengelola kegiatan. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan to-do list? Yang pertama itu untuk membantu kita untuk mengatur proses kegiatan, memudahkan kita dalam menambah, mengubah dan menghapus catatan aktivitas, menjadi contoh penerapan create, read, update, delete dalam pemrograman, melatih pemahaman array dinamis, loop, kondisi, dan input output Java, serta penggunaan sebagai dasar untuk mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks. Nah, tujuan program ini sendiri, kelebihan program ini sendiri adalah interaktif, karena pengguna bisa melihat menu dengan mudah. Kedua, yang dipakai bersifat dinamis sehingga tidak khawatir cepat penuh. Yang ketiga, fitur program cukup lengkap, mulai dari menambah, mengubah, menghapus, mencari, sampai mengurutkan daftar. Strukturnya modular sehingga mudah dipahami dan dikembangkan lebih lanjut. Dan yang terakhir, karena belajar CLI, program ini ringan dan bisa dijalankan di hampir semua komputer. Nah, di dalam program akan dibuat ada beberapa bagian-bagian seperti to-do list. Adalah contoh sederhana dari penerapan cara UUD yang tadi. Data disimpan dalam array yang bersifat dinamis karena diperbesar saat penuh. Untuk alurnya, program membuatkan loop agar menu dapat bisa ditampilkan terus-menerus, serta kondisi if dan switch case-nya itu untuk memproses pilihan user. Input dibaca dengan kelas scanner dari Java. Program ini juga melengkapi fitur pengurutan menggunakan array, sort, dan lain berdasarkan kata kunci. Nah, struktur program ini sebenarnya cukup sederhana. Ada kelas utama bernama app, data disimpan dalam array, daftar kegiatan. Untuk logika, ada fungsi-fungsi seperti tambah, hapus, ubah, dan urutkan. View digunakan untuk menampilkan menu dan menghubungkan user dengan logika program. Semua input user ditangani dengan satu fungsi khusus, yaitu ambil input supaya konsisten. Fungsi tambah data digunakan untuk menambah kegiatan baru. Pertama, dicek dulu apakah array sudah penuh. Kalau penuh, program membuat array baru dengan ukuran 2 kali lebih besar, lalu menilai data lama ke array baru. Setelah itu, data harus disimpan di posisi kosong pertama. Dengan cara ini, ukuran array bisa bertambah terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Fungsi hapus daftar pada program yang akan dibuat digunakan untuk menghapus kegiatan berdasarkan nomor urut. Caranya dengan mengganti si array-nya itu di posisi itu menjadi 0. Sementara itu, fungsi ubah daftar mengganti isi kegiatan dengan data baru sesuai dengan nomor yang dipilih. Kedua fungsi ini mengembalikan nilai true atau false sehingga program bisa tahu apakah operasi berhasil atau gagal. Selanjutnya ada fungsi cari daftar digunakan untuk menemukan kegiatan tertentu dengan memasukkan kata kunci. Caranya menggunakan metode linear, artinya program mengecek satu persatu elemen dalam array. Sedangkan fungsi urutkan daftar dipakai untuk merapikan daftar kegiatan dengan algoritma bubble sort sehingga kegiatan tampil secara alfabetis. Alur program dimulai dari menu utama. Pengguna memasukkan angka untuk memilih menu. Setiap pilihan akan memanggil fungsi yang sesuai, misalnya tambah, hapus, atau ubah. Setelah eksekusi selesai, program akan kembali ke menu utama sehingga bisa terus digunakan. Program ini hanya berhenti jika pengguna memilih angka 0 untuk keluar.
Tapi sebenarnya dalam program yang saya buat itu angka X untuk keluar dari program. Selanjutnya ada alur program. Nah, ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, namun ini lebih kompleksnya. Program ini dimulai dari menu utama. Kemudian memilih menu berdasarkan angka sehingga setiap pilihan menjalankan fungsi tertentu seperti tampilkan daftar, tambah daftar, hapus daftar, ubah daftar, cari daftar, urutkan daftar, dan keluar. Setelah selesai, program kembali ke menu utama. Program berhenti hanya jika memilih 0 untuk keluar. Seperti yang saya bilang tadi, saya membuat di program itu X untuk keluar. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan program. Pertama, pengguna menambahkan kegiatan baru, lalu kegiatan ditampilkan daftar. Setelah itu, salah satu kegiatan diubah, kemudian dicari dengan kata kunci. Terakhir, pengguna keluar dari aplikasi dengan contoh ini. Terlihat bahwa program cukup interaktif dan mudah digunakan. Ya mungkin ini contohnya, tambah beberapa kegiatan, lihat daftar kegiatan, ubah salah satu kegiatan, hapus kegiatan tertentu, cari kegiatan dengan kata kunci, serta urutkan daftar. Jadi saya sudah menyusun programnya sedemikian seperti yang diminta pada modul. Nah, di sini ada deklarasi variabel global yaitu public static string. Nah, di sini ada daftar kegiatan, itu sebenarnya adalah array untuk menyimpan daftar kegiatan ukuran awalnya itu 10. Nah, di sini selanjutnya ada pembaca input, objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya ada public static void yang dimana program ini akan langsung menjalankan menu utama lewat view tampilkan daftar. Nah, selanjutnya itu ada public static void yang tampilkan daftar. Jadi di sini akan dicek keseluruhan array, menampilkan daftar dengan nomor urut, dan jika kosong akan ditampilkan pesan belum ada data to do yang tersedia. Selanjutnya tambah daftar. Tambah daftar ini akan mengecek apakah array sudah penuh. Jika penuh, array diperbesar atau dynamic array simulation. Data baru disimpan di posisi kosong pertama. Selanjutnya ada fungsi hapus daftar. Fungsi hapus daftar yang menghapus kegiatan berdasarkan nomor urut. Jika nomor tidak valid, return false. Jika valid, set nilai ke 0. Artinya daftar tersebut berhasil dihapus. Selanjutnya ada fungsi ubah daftar. Di fungsi ubah daftar itu berguna untuk mengubah isi kegiatan sesuai dengan nomor urut. Jika nomor salah akan di return false. Akhirnya gagal mengubah isi daftarnya. Selanjutnya ada fungsi mengurutkan daftar. Nah, sini ada public static void urutkan daftar. Nah, fungsi ini akan menghitung jumlah data valid, menyalin array sementara tanpa nol, mengurutkan ASC dan DESC. ASC itu dari A sampai Z dan DESC itu dari Z sampai A. Kemudian menyalin kembali hasil ke array utama. Selanjutnya ada tampilkan daftar. Nah, fungsi ini berguna untuk menampilkan daftar menu, menerima input dari pengguna, mengarahkan ke fungsi sesuai dengan pilihan. Di sini ada fungsi-fungsi seperti yang dipanggil view tambah daftar untuk input kegiatan baru, view hapus daftar untuk input nomor kegiatan yang dihapus, view ubah daftar untuk input dan mengisi isi baru, view cari daftar untuk pencarian case sensitif dengan kata kunci, serta view urutkan daftar untuk pilih ASC atau DESC. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah fungsi input. Public static string ambil input.
Di sini akan menampilkan prompt input mengembalikan string yang dimasukkan ke pengguna. Jadi mungkin akan kita langsung coba menjalankan programnya. Maaf, memang agak sedikit lama. Saat kita pertama kali menjalankan program, outputnya itu akan langsung menampilkan to-do list, belum ada data to-do yang tersedia. Setelah itu ditampilkan menu apa saja yang tersedia untuk dipilih oleh si user. Pertama ada menu tambah, kedua ada ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Kalau kita memilih untuk satu, nah di sini kan ada menambah to-do list. Jadi untuk menambahkan to-do. Nah, jika kita memasukkan input seperti ini, maka akan langsung ditambahkan ke to-do list. Mungkin akan langsung kita coba menu yang lainnya. Untuk mengubah, kita pilih mungkin nomor 2 untuk menu. Nah, di sini kan saya memilih nomor 2 untuk mengubah data, namun nomor yang diubahnya itu saya memilih nomor 2. Sistem tetap meminta to-do baru, tapi jika nomornya tidak tersedia, maka akan ditampilkan gagal mengubah to-do list. Dan to-do listnya itu akan tetap seperti sebelumnya. Yang ketiga itu ada cari kata kunci. Mungkin kita coba ini. Nah, tidak ada data to-do yang ditemukan. Coba kita 3. Nah, karena saya masukkan kata kunci WDNJK ini, maka sistem akan memprint hasil pencariannya yang paling relevan dengan kata kunci yang kita berikan. Selanjutnya ada, mungkin saya akan tambah dulu. Nah, kita akan memilih mengurutkan. Nah, karena di sini saya memilih untuk mengurutkan yang berdasarkan ASZ, yaitu dari A sampai Z, maka tulisnya itu berubah. Karena di update itu M lebih dulu daripada W. Nah, mungkin kita akan mengubah urutannya kembali. Saya akan mengetikkan DSC. Nah, karena saya memilih DESC, maka tulisnya itu berhasil diurutkan berdasarkan mulai dari Z sampai A. Yang kelima itu ini menghapus nomor yang ingin dihapus, lalu nomor 1. Maka si program itu akan langsung menghapus to-do list nomor 1. Selanjutnya ini yang tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, fixnya itu untuk keluar dari program. Nah, program itu berhasil keluar. Nah, program to-do-list ini membantu mengolah daftar kegiatan. Fitur yang tersedianya itu ada tambah, ubah, hapus, cari, urutkan, dan tambahkan daftar. Dibangun menggunakan Java dengan pendekatan command line interface. Memberikan contoh nyata penerapan array dinamis, perulangan dan percabangan, modularisasi dengan metode atau fungsi. Program sederhana, interaktif, dan mudah digunakan. Demikianlah presentasi tugas PPO 3 dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.